Bukan suara Popo. Uranus. Uranus masih untuk offlanernya. Wow. Ditaruh di paling belakang untuk posisi gold laner kali ini untuk memberikan surprise attack Bapak Ibu terhadap para lawannya. Cuma satu hal yang harus diperhatikan. Apa tuh? Dengan adanya damage dari Esmeralda, Lilia di metode late game, Uranus ini walaupun terbang Bisa ditangkap ya. bisa Apalagi Lilia. damage itu harus dikalkulate dengan benar. Kalau mau nambah satu Brody sih kalau aku Menurut maksimum aku ya. Kari sih. Kari juga oke. Lagi naik sekarang. Kari untuk 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 Aura. boleh. Kalau untuk Aura boleh. Iya. Tapi kalau untuk Geek Fam mereka butuh early damage. Sekarang dari Aura mereka akan menggunakan jungler apa? Makita. Paku itu jungler dan terhadap Brody. Brody. Uranus kena Brody lumayan sih. Wah nggak lumayan banyak bos. Banyak bos di late game. Peri-peri, Apalagi Pak. BOD Malefic. Bah. Nggak usah deh, nggak usah pakai tambah-tambahan WWN. Udah pegang BOD aja udah sakit. BOD Malefic, siapa tahu ntar kalau misalnya mereka merasa Kabuki nyaman, bisa ada DHS, bonus loh. Oh, soalnya ada Rapture, keras. Sebentar ini mau Kufra Jungler gak sih? Wah. Enggak ya? Kayaknya Kalau menurut aku sih, kayaknya enggak sih. Enggak sih. enggak ya. Feelingku sih kayaknya enggak deh. Enggak, itu buat Godiva ya. Lah kasut. Lakasut. Ini Tapi Popoloke sih. Popo kah? Popoloke sih. Oh, Beatrix. Yes. Mereka lebih memilih Beatrix. Zona nyaman. Hmm. Oke. Balik lagi dengan zona nyaman mereka dengan ada Beatrix. Tapi untungnya kali ini Beatrix kalau bisa mendominasi di laningnya, oke lah. Dia rotation dengan cukup cepat, clear mid dengan cukup cepat. Tapi dengan positioning yang baik, apakah dia bisa menumbangkan seorang Kabuki dengan Brody-nya, Bung Wawan? Iya sih, kalau Beatrix untuk tim fight besar ini pasti memaksimalkan tim fight ya. Jadi benar-benar harus bisa dijaga dengan kehadiran Uranus dan juga Zhou. Kalau memang tarik ulur dari Zhou ini, Way of the Dragon-nya bisa menghantarkan satu hero Aura ke samping dari Beatrix dan langsung kena Wesker Elation, itu bakal bagus banget. Alright, tapi kita lihat itu Esmeralda Jungler. Oh, wow. Pakuito for Fluffy. Esmeralda Jungler apakah bisa menumbangkan Geek Fam atau bahkan Geek Fam memberikan sedikit punishment terhadap Aura Fire? Langsung saja tanpa berlama-lama kalian di kolom komentar ramaikan pilih Aura Fire atau Geek Fam. Mari karena kita bakal menuju ke Lane of Down ditemani oleh Ranger Masa Momochan dan juga Opung. Wow, ini yang menarik ya dari Aura. Mereka selalu datang dengan sesuatu yang berbeda. Ya, sama satu lagi dari Esmeralda-nya, Aha. itu talentnya Demon Slayer. Demon Slayer, Demon wow. Slayer bakal nambahin juga untuk sisi damage-nya. Rapture bahkan harus pulang kembali sih, dia nggak bakal bisa mendekat sekarang. Untuk di early phase-nya ini bakal dipegang sama Esmeralda. Dia tahu pasti bakalan diharas ya. Tapi Godiva pun melakukan hal yang sama. Mengarah ke area jungle dari Geek Farm kali ini. Dan bermain lebih aman saja namun facehugger mencoba untuk... Dilepasin. Bener banget, ini kayak dari Godiva nggak mau terlalu over juga pastinya. Hanya ngepok-ngepok aja ke arah seorang Vince-nya, Ji. Tapi kayaknya dengan ada Julian dia respect banget ya. Dia tahu di depan sana ada Godiva, dia tahu juga ada seorang Vesager dan juga di sisi lain Vesager di poking damage-nya. Rapture masih level 1, belum berserbu. Godiva nggak berhasil mendapatkan Rapture, memilih mundur ke arah belakang. Recall tas Rapture. Kali ini benar-benar tidak ada takut-takutnya melihat seorang Godiva yang kita tahu bermain dengan agresif, dia nggak peduli Momochan. Iya, dia tetap memberikan poke damage tapi di area bawahnya Renvi bakal coba nahan dulu pergerakan dari Hai dan Fluffy. Yang akan dikasih kesempatan kah? Enggak, ternyata first blood. Dia langsung diamankan begitu saja namun harus membayarkan dengan seorang Fluffy juga. Satu ditukar satu namun ini memberikan space ke arah Hai. Mendapatkan gold turret tentunya di area bawah. Oh my god, benjol Fluffy ya. Nggak ada yang nggak lihat. Nggak ada yang lihat, salah. Fluffy benjol dari bottom lane. Flicker tadi digunakan untuk menghindari damage, tapi nampaknya belum efektif. Dan bahkan dengan adanya ketertinggalan sedikit gold dari tim Aura Geek Farm yang ternyata membuka. Tapi Julian kali ini kayaknya agak lebih menahan diri karena tidak ada purple buff. Godiva udah punya bouncing ball di depan sana. Apakah ingin masuk? Apakah berani Julian untuk melakukan kontes dengan satu buah retribution? Bakal coba diamankan. Bisa saja ke belakang. Fluffy. Rapture masih ada flicker tapi nampaknya para pemain dari tim Geek Farm mereka tidak bisa diam. Mereka masih mau dipaksakan. Mereka tidak bisa tenang dan mereka terisak dari para pembuffnya. Iya,
Iya, dan kali ini kesempatan dari Aura menzoning player-player yang ada di area jungle-nya kali ini. Dipaksa bahkan dari Aura sendiri. Hai, maunya pokoknya team fight terus. Godiva dan Facehugger, menurut aku ini mereka benar-benar harus nge-backup Hai sih. Wow, bukan hanya nge-backup Hai juga, tapi lihat. Gila. Kali ini Julian, Hayabusa. Walaupun Hayabusa tidak separah Link, tapi satu hal Momochan, Apa tuh? itu bisa lumpuh juga Hayabusa. Nggak Iya. bisa melakukan farmingan dengan lancar. Iya, itu diambil purple buff-nya, jungle-nya dimakanin juga, dan Hai pun di sini nggak berhenti rotasi sih menurut aku. Ini Fluffy yang bener-bener lihat, dia buka map-mapnya terang banget, dia cut minion di area atas, sama mungkin hal yang akan dilakukan oleh Renvi juga. Namun mengingat kali ini Julian yang tidak farming dengan mudahnya, ini bakal menjadi PR untuk Rupture juga sih. Gimana caranya dia harus ngestopin pergerakan dari 3 member Aura Fire yang rotasi terus-menerus. Alright, di depan sana Godiva udah memberikan informasi ada Xuan yang bakal bisa dikeker, tapi lihat menuju ke arah depan, tertangkap dan Terrorist dapetin 2 out point. Kabuki, terdepan memori dapatkan Rapture, one last hit. Ditumbangkan begitu saja. Kombinasi yang cukup luar biasa matang, calculate dan bahkan space-nya dari Godiva. Benar-benar di berada posisi yang cukup matang, tapi lihat Julian. Ada bouncing ball telah dikeluarkan, damage-nya terlalu sakit. Hai, hanya menunjukkan batang selendangnya saja. Quad Shadow langsung dikeluarkan untuk mundur, gak berani lebih dalam lagi Momochan. Iya, sementara lihat zoning yang dilakukan oleh Hai, Vince-nya benar-benar nggak dikasih space sama sekali untuk nge-cover turret di area atas. Bermain lebih objektif dari Aura Fire, dan bahkan menurut aku ini Godiva perlu di-respect juga sih dari Kufranya. Wow, dan bahkan di sisi sebelah kanan pakai Purify cuma dari seorang Renvi. Fluffy karena belakang. Tidak ada respect Purify Gaming dari tim Geek Fam. Yang nampaknya itu harus jadi pilihan, tapi lihat Iron Reds tidak ada follow-up damage. Julian masih bisa memberikan sedikit distraction di depan sana. Renvi, Facehugger mencoba untuk menuju ke arah belakang. Julian Shadow telah dikeluarkan, masih ada Black Shoot dan bahkan The Wave yang menuju ke arah seorang Hai. Dikabarkan seorang Fluffy, Godiva again and again memberhentikan pergerakan spray down dari seorang Xuan. Dan tapi nampaknya Godiva harus menjadi korban pertama dari tim Geek Fam di war kali ini. Iya, sementara Renvi berhasil untuk nge-punish Godiva. Dan ini udah mulai kelihatan juga dari Renvi-nya. Udah mulai sustain untuk team fight 1 lawan 4. Renvi masih mampu untuk bertahan. Sementara untuk dari item dan goldnya kok Wawa. Yes, dari itemnya udah jelas lah ya. Dengan 3000 gold leading bagi Aura Fire, mereka udah punya sih item yang diinginkan untuk melakukan harassment. Enchanted Talisman ini untuk 2 hero langsung, untuk Esmeralda dengan si Lilia. Plusnya lagi Kabuki ini bakal menuju ke BOD sebagai first itemnya sebentar lagi. Buset, perbandingan baru 1 level, BOD belum jadi, belum ada Malefic aja damage-nya udah lumayan berasa. Apalagi jikalau nanti damage semuanya udah maksimal. Dan ini lihat, dari seorang Fluffy lagi-lagi harus menjadi salah satu sokongan split push yang mereka miliki. Geek Fam, satu hal yang mereka harus perhatikan sekarang. Apa tuh? Mereka tidak boleh terfokuskan kepada high lagi. Kenapa? Source skill yang banyak dikeluarkan tapi ternyata tidak menimbulkan hasil yang maksimal. Harus source skill sedikit-sedikitnya dengan hasil yang semaksimal mungkin. Betul. Kabuki maybe. Kabuki kah? Maybe, mumpung belum jadi. Iya, kalau mau mereka haras untuk ke arah gold laner nih ya. Tapi kali ini Renvi yang bakal di zoning di area bawah. Godiva udah mulai maju, tapi lihat cover dari Geek Fam mulai datang dan bahkan Godiva 4 loh agak itu. sedikit tersulit kan, tidak bisa kemana-mana, dan yang pastinya masih dari wall manipulation juga dari Vince mengusir pergerakan dari Kabuki. Sementara Godiva yang kaget tuh ternyata tiba-tiba rame banget di area bawah. Oh, tapi ternyata lihat Kabuki sangat pede untuk melawan 3 orang di bottom lane. Karena apa? Facehugger is coming. 911 is calling me. And Facehugger kali ini menjadi penyelamat untuk seorang Kabuki. Tadi sebenarnya, kalau kalian lihat, itu Godiva bisa nge-outplay. Percaya nggak? Cuma nggak ada deal damage saja. Kalau dealer damage-nya masuk, itu Godiva bisa nge-outplay 2 orang. Soalnya Tyrant Rage tadi connect ya Ji ya? Yes, betul banget Momochan. Tapi bermain lebih aman tentunya dari Kabuki. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk saksikan keseruan pro player tentunya di MPL of Game. Wow. Tapi Facehugger di area bawah Ji, bakal diharus dan bahkan wave trigger-nya connect dari seorang Rupture. Facehugger-nya tumbang. Oke, Facehugger menjadi korban. Bahkan dari seorang Rapture, dia sampai mengeluarkan satu buah flickernya. Tapi Fluffy nampaknya sedikit surprise attack Renvi. Harusnya Renvi tadi mendengar ketika Fluffy
mengeluarkan tonjokannya. Tapi Iya. kenapa dia masih masuk ke arah dalam? Karena dia cuma pengen mancing Uranus. Oh, Bisa I kabur. see. Bisa kabur. Cuman di sini dari permainan objektif Aura Fire ya. Kita fokus di bottom lane tadi, tapi mereka mendapatkan objektif yang lain. Lihat top lane-nya udah gundul semuanya. Botak. Dari turretnya udah habis, 3 turtle juga diamankan oleh Aura Fire. Mereka lagi lead dari sisi objektif. Oke, dan tambah informasi tidak ada flicker dari seorang Rapture. Para pemain dari tim Aura Fire, lihat Fluffy dari seorang Renvi bahkan nggak bisa menerima damage yang cukup sakit. Knockout sering dikeluarkan. Lihat, seperempat darah terakhir Aura Godiva mencoba untuk melakukan kekeran terhadap mid lane-nya. Hai, hanya untuk melakukan zoning insasi. Mendapatkan satu buah turret, tidak memaksa tim fight, memilih dengan sabar. Rapture depan sana dari Godiva, Red. YPP no follow David Well Dragon dilakukan. Tapi nampaknya di sini Rapture masih bisa berhasil karena belakang bahkan kehilangan seorang Godiva. Fluffy mencoba untuk men-trade itu semua, tapi nampaknya Kabukilah yang berhasil mengeksekusi satu pemain dari tim Geek Family. Iya, menyelamatkan nyawa Rupture, tentunya Vince membuka real manipulation. Namun sayangnya Renvi masih terlalu jauh dari papan catur tersebut sehingga membuat Kabuki langsung mengeluarkan satu buah tonapa memori yang membuat seorang Renvi tidak mampu menghalau damage yang begitu perih dari seorang Kabuki. Oke, selamat datang Bapak Lot terhormat kali ini. Tapi kalau bisa aku lihat tadi ya, posisi yang under dari Geekfam itu dengan warga tadi itu masih oke loh, Pung. Masih bisa nahan ya. Masih bisa nahan, masih tukar satu-satu padahal seorang Vince yang didapatkan Opung tadi. Tapi nampaknya untuk kali ini Godiva mencoba untuk memberikan pergerakan dari seorang Renvi. Retribution on point. Lihat, nah Demon Slayer dan bahkan Julian masih terlalu jauh. Tidak mau masuk lebih dalam lagi. Nampaknya Aura yang udah lebih respect akan kejadian teamfight yang menurut aku tadi jatuhnya Aura yang kalah loh, Pung. Karena mereka dapat Lord tuh. Mereka dapat Mereka Lord. dapat Lord, mereka dapat positioning juga. Memang reset positioning, tapi dari Aura Fire mereka masih tetap akan bisa naik kali ini buat dapetin base-nya. Yang menahan, yang bisa menahan untuk Geek Fam adalah Uranus-nya. Jadi Renvi ini benar-benar buying time. Biar gamenya bisa dibawa sampai dengan late game. Karena untuk early-nya Hayabusanya sudah kena pressure dan nggak bisa Benar. ngapa-ngapain. Betul banget, dia udah nggak dapetin item yang mungkin dia butuhkan. Buset. Sementara lihat no strike dari Fluffy. Ngarah ke arah seorang Renvi dan backup dari Julian sudah mulai datang. Kali masih ada flicker dari seorang Fluffy. Namun dari Julian tidak sanggup untuk menumbangkan Fluffy saja di area bawah. Flicker yang tepat dari seorang Fluffy, tapi lihat Godiva mengekir ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru. Memberikan sedikit defensif di arah top lane, nampaknya Lot kali ini belum bisa memecahkan base turret yang dimiliki dari tim Geekfam. Xuan, Julian ditambah dengan Vince, high ground defensive mekanisme mereka terlalu kuat. Aura Fire masih membutuhkan satu buah momentum. Dan di arah bottom lane tadi Fluffy selamat dari ganking yang dilakukan dari seorang Julian. Pokoknya target dia cuma Renvi dan Renvi. Renvi tumbang, Geek Fam pasti jebol. Iya, yang kayak Kowo bilang ini nggak ada damage yang cukup mungkin dari Geekfam. Mungkin hanya dari Vince saja nantinya dan bahkan dia nggak dapetin orange buff-nya. Gak dikasih main sama sekali Juliannya. Benar-benar bahkan dari seorang Julian masih level 12. Untuk kali ini Hai udah level 14. 2 perbandingan level yang cukup jauh. Hai di depan sana Rapture. Apakah bakal ada The Wave Dragon plus Freestyle by TikTok? Yes, ini dia. Freestyle by TikTok masih bisa selamatkan. Langsung ada Falling Star menemukan Falling Monster. Godiva menang sama damage yang telah diberikan oleh seorang Julian. Tapi lihat Cold Steel dikeluarkan. Mencoba lakukan cutting terhadap seorang Fluffy. Nampaknya masih belum berhasil. Kerugian Rapture sudah terkeker karena kalau dia udah berani masuk udah fix banget dia pengen freestyle karena belakang fix. No debat. Sulit ya, itu bakal sulit tentunya dari Rapture karena posisinya juga masih ada Godiva di dalam bus itu. High-nya pun masih free banget, sementara Swan yang tadi sempet ngeluarin di birunya nggak bisa menjangkau karena jaraknya masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh, damage-nya masih kurang Pung ya. Dan juga di sini ketika flicker udah habis, udah gak ada Sumpo juga, Rapture dia gak akan bisa kemana-mana lagi dengan kehadiran Lilia juga. Itu efek slow-nya luar biasa banget. Ngeselin banget sih. Sama-sama Oh Lilia. ini dia, tas. Tapi ternyata oleh Godiva. Freestyle by TikTok again and again. Mencoba dibalaskan keadaan Polestar bergerak belakang tapi lihat damage terlalu besar. Hai, seorang diri terkena zero kill tidak berbagi. Nah, Wita terhadap Saturday. Berhasil bagi dari damage yang diberikan dari seorang Julian. Hampir saja bisa ditumbangin dari seorang Hai Momo-chan. Ini anggapannya siapapun yang mau ngebuka resource skillnya, Hai gak ada takut-takutnya.
Dia falling summon ke arah Prince, ngajak ribut 3 pemain sekaligus. Dan game fam kali ini, mereka mau coba untuk kontes Lordnya, sementara Fluffy udah motong dari area depan, tentunya menumpahkan Swan. Sementara kali ini dari tim fight-nya bakal coba diselesaikan oleh teman-teman dari Aura. Kabuki berada di depan kayak ini. Ada Wave Dragon dari arah Fluffy. Fluffy-nya nggak bakal bisa bertahan. Dan bahkan dari Aura Fire cukup untuk ngedapetin Lord mereka yang kedua. Meskipun mereka harus kehilangan Fluffy. Gak apa-apa, Gak Swan apa-apa. tumbang. Iya. Gimana, Sama-sama Bung? XP laner juga. Sama-sama 1 gold and 1 XP sih. Iya. Cuman Gimana, gini, pertukaran 1 untuk 1 menurutku masih unggul dari Aura Fire sendiri sih. Pasti. Karena mereka unggul item, kecuali 2 tuker 1 ya. Hmm. Itu mereka rugi buat Aura Fire. Tapi 1 untuk 1 mereka unggul item, tabrak dengan 4 pemain lawan 4 pemain juga. Mereka masih punya percentage menang besar. Dan bahkan kayak ini udah lot yang kedua, Swangnya bahkan yang tumbang. Tambahan damage dealer untuk Geek Farm. Yang mau nggak mau ini Geek Farm harus bersabar terlebih dahulu. Sementara Lordnya udah mulai berjalan ke area atas Oji. Oke, Lord sudah bergerak, udah di-enhance. Kali ini walaupun belum di-involve, tapi lihat Godiva udah nggak ada flickernya. Mereka harus respect, lihat Godiva sudah mengeker ke arah belakang. Rapture bakal coba untuk menghentikan pergerakan Godiva, tapi ternyata Lord lebih mengamuk. Best turret dipecahkan, Renvi bahkan nggak bisa berjalan di depan sana. Lupu tak berdaya seperti yang kita prediksi di sebelum Traffic Pink. Tapi lihat di depan sana, permainan tim Geek Farm. Mereka masih coba untuk mempertahankan best turret jarak mid lane dan ternyata Godiva masih belum untuk memberikan aksinya karena aksinya sebentar lagi. Lihat mengikir ke arah belakang. Godiva menjadi pilihan, Sven menjadi salah satu incaran yang ternyata nggak sampai. Kasih tak sampai nampaknya Momo-chan. Tidak sampai dari Tyrant Revenge seorang Godiva dan Aura Fire. Mereka cukup, tapi ternyata melihat rupture yang terlalu offense kali ini langsung tumbang di tangan seorang Kabuki dengan Thor dapat memori. Sementara Renvi mencoba untuk menahan, nge-clear minion secepat mungkin dari Geek Farm. Tyrant Red with flicker, no follow up damage, tapi dapatnya akan menjadi salah satu fokus dan Julian Wallace dan Aura Fire take the game. Wow, Godiva dengan Kupranya. Ini kayak harus jadi respect band gak sih? Ngeliat banyak banget inisiasi yang maksimal dari Godiva dengan Tyrant Gila. Revenge yang slow on point, Tyrant Rage juga. Ya meskipun dia terkadang ada beberapa momentum ke pick off, tapi itu pun jadi kayak 4 pemain harus numbangin dia sendiri. Definisi nggak pelit gunain short skill. Nah, Flicker ada dipakai, flicker ada selalu dipakai Opung Wawa, silakan. Ya dan juga meskipun gak ada yang bisa nge-follow up tadi ya di belakangnya, tetap Yes. dipakai Tyrant Revenge, Iya. Tyrant Rage-nya.